Bab 502. Kota Tianwu. Kota Tianwu. Kota Tianwu hanya dapat dikatakan sebagai kota kecil di antara banyak kota di kerajaan Dinghan dengan jumlah penduduk hanya lebih dari 5 juta. Namun kota kecil ini sangat terkenal di wilayah tengah, karena masyarakat di kota ini sangat mengagumi penggunaan kekuatan, dan hampir semua orang adalah pendekar hitam. Karena itulah, kota Tianwu juga menjadi kota tersulit di antara banyak kota di kerajaan Dinghan karena tidak ada penguasa kota yang bisa hidup lebih dari 1 tahun. Penguasa kota saat ini bernama Hilman Xia, peringkat kedua dari alam bangsawan. Dia adalah pengecualian, karena telah menjabat selama 2 tahun sekarang. Tentu saja, ini bukan karena dia adalah master alam bangsawan, tetapi dia memiliki saudara perempuan yang baik, yang merupakan selir dari kaisar kerajaan Dinghan saat ini. Untuk alasan ini, Hilman Xia hidup dalam damai selama 2 tahun, tapi itu saja, karena dia sama sekali tidak peduli dengan apapun di kota Tianwu. Dan saudara perempuannya mengatakan kepadanya untuk tidak mengganggu apapun di kota Tianwu, karena orang-orang di kota Tianwu kuat dan rumit. Kalau tidak hati-hati, bisa saja nyawa melayang. Sebagai penguasa kota tanpa kekuatan nyata, Hilman Xia sangat sedih dan tertekan. Dia ingin melakukan bisnis besar, tetapi sayangnya, dia tidak bisa campur tangan dalam urusan kota Tianwu sekarang. Namun, sekarang kesempatannya telah datang. Oke, bagus sekali, haha. 2 tahun telah berlalu, kesempatanku akhirnya datang. Di sebuah kamar di rumah penguasa kota, Hilman Xia terus berjalan mondar-mandir. Dia mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh kegembiraan. Sesaat sebelumnya, Hilman Xia menerima kabar dari saudara perempuannya. Kakak perempuannya mengatakan kepadanya bahwa kaisar pedang warrior yang akan melewati kota Tianwu ini. Bahkan jika tidak dapat ditangkap hidup-hidup, ditangkap dalam keadaan mati juga boleh. Selama warrior yang tinggal di kota Tianwu, dia pasti akan digunakan kembali oleh Julian Luo. Tentu saja, yang paling membuatnya senang adalah warrior yang harus melewati kota Tianwu. Kaisar kerajaan Dinghan demi dapat menangkap warrior yang menyerahkan semua kekuatan kota Tianwu kepadanya, juga memerintahkan kekuatan sekte dan keluarga bangsawan di kota Tianwu untuk bekerja sama sepenuhnya dengannya. Dengan kata lain, pada saat ini, seluruh kota Tianwu benar-benar berada di bawah kendalinya. Tentu saja, dia tidak pernah memikirkan berapa lama itu akan bertahan. Tapi satu hal yang dia yakini adalah jika dia menangkap warrior yang atau membunuh warrior yang, bahkan jika dia tidak bisa benar-benar menguasai kota Tianwu, dia pasti akan memiliki masa depan yang lebih baik. Singkatnya, waktunya telah tiba untuk mengubah takdir. Ayo, beritahu semua orang, berkumpul di gerbang kediaman penguasa kota Mansion. Hilman Ding berjalan keluar dari kamarnya dengan semangat tinggi. Di pintu gerbang rumah kediaman penguasa kota. Pada saat ini, tak terhitung banyaknya pendekar hitam yang berkumpul di pintu gerbang rumah penguasa kota. Semua pendekar hitam ini adalah penduduk kota Tianwu dan banyak dari mereka adalah manusia biasa alam fana, tapi ada juga alam bawaan, alam pemenang, bahkan alam spiritual. Semuanya, aku memanggil kalian ke sini hari ini untuk memberitahu bahwa Kaisar Pedang Warrior yang dari wilayah selatan sedang melewati kota Tianwu kita. Aku pikir semua orang sudah tidak asing dengan nama warrior yang, kan? Ya, di kota-kota Wuyong, dia membunuh penguasa kota Wuyong dan ribuan tentara, juga membunuh penguasa kota dan membantai para penjaga kota Liehu. Bukan hanya itu, tetapi juga mendengar kabar bahwa dia sangat gila sehingga bahkan tidak melepaskan anak kecil, orang tua dan wanita.
Dimanapun dia pergi, mayat berserakan ada di mana-mana, darah mengalir seperti sungai. Sekarang, dia datang ke kota Tianwu kita. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Hilman Xia berdiri di depan gerbang rumah penguasa kota dan memberikan pidato yang bersemangat. Agar pidatonya lebih menarik, dia juga menggunakan energi hitam untuk memberkati suara dan melambaikan tangannya. Warrior Yang, apakah kaisar pedang dari daerah biadab di wilayah selatan? Cek, benar-benar luar biasa. Kultivator pedang dari daerah biadab ini juga berani mengaku sebagai kaisar pedang dan berani datang ke wilayah tengah kami untuk berbuat jahat, sungguh nekat. Kudengar membunuhnya bisa mendapatkan 8.000 batu energi 8 tingkat terbaik, serta senjata hitam tingkat menengah dan keterampilan hitam. Selain itu, juga bisa menjadi seorang penguasa kota dari sebuah kota dengan sekitar 5 juta penduduk. Cik, hadiah ini, haha. Aku akan mengambil nyawa warrior yang, tidak ada yang boleh merebutnya, haha. Berani datang ke wilayah tengah kita dan berani melewati kota Tianwu kita. Benar-benar tidak tahu mati. Apakah dia pikir kota Tianwu kita adalah kota sampah seperti kota Wuyong dan kota Liehu? Jangan datang. Jika berani datang, dia harus tinggal di sini selamanya. Yang jelas aku sudah tidak mempunyai batu energi untuk digunakan. Aku dengar warrior yang lumayan hebat. Memangnya kenapa kalau kemampuan hebat? Bisakah dia membantai kota Tianwu kita? Apakah dia memiliki kemampuan itu? Bahkan jika dia adalah alam bangsawan tingkat 9, ketika datang ke kota Tianwu, juga harus merangkak. Benar, tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan si barbar dari wilayah selatan berkeliaran di kota Tianwu. Melihat kerumunan yang marah di bawah, Hilman Xia mengangguk puas, kemudian berkata, semuanya, aku telah menerima berita bahwa warrior yang telah memasuki kota Tianwu. Oleh karena itu, aku telah memerintahkan larangan untuk membuka ruang. Medan perang kosong dan 4 gerbang kota ditutup. Sekarang, yang harus dilakukan semua orang adalah menemukan warrior yang, kemudian membunuhnya. Aku akan membiarkan seseorang mengambil potret warrior yang dan dipasang di mana-mana di dalam kota. Semua orang bisa pergi dan melihatnya. Haha, kemuliaan dan kekayaan sudah dekat. Dapat mendapatkannya atau tidak, semuanya tergantung kalian. Di antara kerumunan, seorang pria mengenakan jubah dan topi menatap Hilman Xia, matanya dipenuhi keraguan. Pria ini adalah warrior yang. Dia sudah memasuki kota Tianwu dan ingin meninggalkan kota Tianwu dengan tenang, tetapi tidak menyangka bahwa gerbang kota Tianwu tiba-tiba ditutup dan ruang terlarang dibuka. Dia sangat bingung tentang ini. Sekarang dia mendengar kata-kata penguasa kota-kota Tianwu, menyadari bahwa ini disengaja oleh pihak lain. Hanya saja dia semakin bingung, karena bagaimana pihak lain bisa tahu bahwa dia telah datang ke kota Tianwu. Perlu diketahui, dia sekarang yakin bahwa tidak ada hal lain yang mengikutinya. Mungkinkah Master Alam Kaisar yang menyerang? Memikirkan hal ini, wajah warrior yang masam, karena jika ini masalahnya, situasinya akan sangat buruk. Master alam bangsawan masih bisa berlari jika dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi jika itu adalah Master alam kaisar, maka dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk lari. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu menyingkirkan sarung pedang kuno itu, berbalik dan pergi. Apakah itu Master Alam Kaisar atau bukan, tidak masuk akal untuk memikirkannya sekarang. Yang harus dia lakukan sekarang adalah bagaimana keluar dari kota ini. Dia tidak ingin terjebak di dalamnya. Dan begitu identitasnya ditemukan,
dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh sekelompok orang. Hei, berhenti. Saat warrior yang hendak berbelok ke pojok, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Warrior yang mengabaikan lawan dan terus berjalan ke depan. Kamu cari mati, ya? Angin kencang menerpa bagian belakang warrior yang berhenti, berbalik dan melawan pukulan, membenturkan dengan kepalan tangan orang itu. Dengan suara, "Baf!" seluruh lengan orang itu langsung patah, tubuhnya terbang keluar, dan pingsan setelah jatuh ke tanah. Warrior yang melihat ke sisi yang berlawanan. Di seberangnya, ada 6 orang, 5 pria dan 1 wanita, dipimpin oleh seorang pria besar dengan alis tebal dan mata besar. Dia melihat pisau besar yang lebih lebar dari bahunya. Pria besar itu melirik pemuda yang tergeletak di tanah sembarangan, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat warrior yang, dan berkata, "Kemampuan yang bagus. Saudaraku sudah peringkat ke-7 alam pemenang, tetapi dia bahkan tidak dapat menahan pukulan. Aku lihat kamu juga masih muda. Sangat penasaran, kapan kota Tianwu mempunyai orang jenius sepertimu?" Warrior yang melirik lawan, berbalik dan pergi. Wow! Suara angin pecah terdengar di lapangan. Warrior yang berbalik dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Dia meraih panah besi di tangannya dan menatap wanita itu. "Kamu menyakiti saudaraku, apakah ingin pergi seperti ini? Ini semacam..." Pria besar itu tiba-tiba menutup mulutnya dan pupil matanya mengecil, karena panah di tangan warrior yang menembak wanita di sampingnya dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Wanita itu terkejut. Untungnya, pria besar itu berdiri di depannya. Pria besar yang kasar itu menyayat dengan pisau besar di tangannya dan mengiris panah besi. Panah besi itu langsung terlempar ke udara, tetapi wajah pria besar itu menjadi lebih serius karena tangannya yang memegang pedang gemetar. Warrior yang melirik kerumunan di sekitar yang terkejut, ragu-ragu, dia tidak menyerang, dan berbalik dan pergi. Pada saat ini, dia benar-benar tidak dapat mengekspos terlalu banyak, jika tidak, dia mungkin akan berakhir buruk. Kamu adalah warrior yang... Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mendengar suara marah dari belakang. Warrior yang... Dua kata ini sekarang benar-benar luar biasa. Setelah mendengar suara itu, ekspresi mereka yang menonton pertunjukan langsung berubah. Kemudian semua datang, mengelilingi warrior yang, dan lebih banyak lagi orang-orang yang mengerumuni. Semua orang menatap warrior yang dengan mata buruk. Warrior yang berhenti, menoleh ke pria besar itu, dan berkata, "Aku belum pernah melihat seseorang yang sangat ingin mati." Berbicara tentang ini, warrior yang berhenti dan mengeluarkan jimat kosong, mengeluarkan rune pena, kemudian mulai membuat di bawah tatapan semua orang. Setelah beberapa saat, jimat penambah kekuatan muncul di tangan warrior yang... Warrior yang mengambil jimat penambah kekuatan, berbalik dan berkata, "Semuanya, aku adalah Master Rune. Untuk beberapa alasan, aku tidak efisien untuk menunjukkan kepada orang-orang wajah asliku. Pasti kalian bisa mengerti, kan?" Setelah melihat ini, tidak ada permusuhan di mata orang-orang di sekitarnya, karena belum pernah mendengar bahwa warrior yang juga seorang Master Rune. Tentu saja, semua orang tidak akan menyinggung Master Rune. Beberapa dari mereka mengepalkan tangan ke warrior yang, lalu berbalik dan pergi. Beberapa orang yang tinggal mengalihkan pandangan mereka ke pria kasar dan yang lainnya, mata mereka penuh dengan pelecehan yang main-main. Ketika warrior yang mengumumkan bahwa dia adalah Master Rune, wajah mereka menjadi jelek. Sebenarnya, dia pertama kali mencari warrior yang tujuannya hanya untuk bekerja sama,
lagi pula, bertambah satu orang akan memiliki kekuatan lebih. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa orang yang dia cari bisa begitu sombong, bahkan menyakiti saudaranya. Tentu saja, yang lebih penting adalah dia menemukan bahwa orang di depannya sangat kuat, setidaknya dia jelas bukan lawannya. Ini membuatnya berpikir tentang warrior yang kemudian tanpa sadar mengucapkan kalimat itu. Ketika dia melihat warrior yang berhenti dan berjalan ke arahnya, dia masih senang dan merasa bahwa tebakannya benar. Namun, setelah warrior yang mengungkapkan identitasnya, dia tahu, dia bukan hanya salah menebak, tapi juga menyinggung seorang Master Rune. Dan Master Rune ini juga seorang Master. Teman, kami adalah murid terdaftar Sekte Wuji. Kali ini salah kami, aku minta maaf padamu. Pria kasar itu segera menurunkan tubuhnya dan meminta maaf. Meskipun dia adalah murid terdaftar Sekte Wuji, tapi hanya tercatat saja. Sekte Wuji pasti tidak akan menyinggung Master Rune hanya untuk murid yang terdaftar. Murid terdaftar Sekte Wuji. Maaf. Aku tidak terima. Di bawah jubah, mulut warrior yang penuh dengan kedinginan. Pada saat ini, apakah kamu ingin menggunakan sekte untuk mengancamnya? Aku rasa sebaiknya kamu menerimanya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping. Bersambung.